Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Wahab PAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran Matematika Ibu Wahyu Lestari MPD. Perkenalkan, nama saya Atika Syifa Nazalia dari Tadris Matematika semester 4 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang Realistic Mathematics Education. Pendekatan Realistic Mathematics Education pertama kali diperkenalkan di Belanda oleh Prudental. Pendekatan ini diterapkan untuk mengembangkan aktivitas peserta didik dalam belajar matematika. Peserta didik diajarkan untuk mampu mencari solusi dari setiap permasalahan, mengorganisasikan materi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam memecahkan masalah. Yang pertama ada pengertian. Matematika realistik merupakan pendekatan yang mendorong interaksi peserta didik dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan matematika yang dirujuk dari masalah kehidupan sehari-hari. Yang kedua, prinsip-prinsip realistic mathematics education. Hauvel dan Hauvel van Huysen mengungkapkan prinsip-prinsip dalam realistic mathematics education dilihat pada 6 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip aktivitas. Peserta didik harus terlibat langsung dalam proses pembelajaran, bukan hanya menerima konsep-konsep yang diberikan pendidik. 2. Prinsip realitas. Konsep-konsep matematika dikaitkan dalam kehidupan peserta didik dan membantu mereka untuk dapat mengaplikasi matematika. 3. Prinsip tahap pemahaman. Pembelajaran matematika melibatkan beberapa tahapan pemahaman. Dimulai dari menemukan penyelesaian melalui model yang dibuat oleh peserta didik hingga mendapatkan insight tentang hal-hal yang mendasar sampai mampu menemukan penyelesaian suatu masalah matematika secara formal. 4. Prinsip intertwinement. Peserta didik memiliki kesempatan untuk menerapkan berbagai konsep, rumus, prinsip, serta pemahaman secara terpadu dan saling berkaitan. 5. Prinsip interaksi. Interaksi memungkinkan peserta didik untuk melakukan refleksi yang pada akhirnya akan mendorong mereka pada perolehan pemahaman yang lebih tinggi dari sebelumnya. 6. Prinsip bimbingan. Pendidik menjadi pemegang kunci kesuksesan dalam proses bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan. Yang ketiga ada karakteristik realistic mathematics education. Menurut dalam Sofiawati 2011, membagi realistic mathematics education dalam 3 karakteristik dasar, yaitu yang pertama, menyajikan permasalahan nyata atau real context. 2. Menggunakan model matematisasi. Peserta didik membuat model-model matematisasi sebagai jembatan antara level pemahaman yang satu ke level pemahaman berikutnya. 3. Kontribusi peserta didik. Kontribusi proses belajar atas penyelesaian soal atau masalah konseptual yang dihadapi peserta didik menjadi awal dari proses matematisasi selanjutnya. Yang keempat ada learning dan teaching trajectory dalam pembelajaran. Learning trajectory merupakan belajar tentang bagaimana anak berpikir dan bagaimana tahap-tahap berpikir pada anak, dan hypothetical learning trajectory merupakan panduan yang digunakan untuk memulai learning trajectory atau desain yang dapat menjembatani antara teori dengan eksperimen. Yang terakhir ada implementasi realistic mathematics education dalam pembelajaran. Implementasi RME di dalam kelas meliputi 3 fase. Yang pertama ada fase pengenalan. Pendidik memperkenalkan masalah realistik dalam matematika kepada seluruh peserta didik serta membantu untuk memberi pemahaman masalah. Yang kedua ada fase eksplorasi. Pada saat peserta didik sedang bekerja, mereka mencoba membuat model situasi masalah, berbagai pengalaman atau ide, mendiskusikan pola yang dibentuk saat ini
serta berupaya membuat dugaan. Yang terakhir, ada fase meringkas. Pendidik dapat mengawali pekerjaan lanjutan setelah peserta didik menunjukkan kemampuan dalam pemecahan masalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.